Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Taufik Kurniawan Bayu Amarta akan mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 untuk mengawali presentasi dan menjelaskan materi pada mata kuliah Software Requirement Engineering, yaitu pada materi Requirement Elicitation. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan teknik atau metode yang merupakan bagian dari requirement elicitation. Kelompok kami mendapatkan ada 4 bagian. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada text analysis, yang ketiga ada repertory grids, yang keempat ada joint application deployment. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 metode dari requirement elicitation berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kuesioner. Pada kuesioner ini saya akan menjadi 3 tahap. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kuesioner, yang kedua menjelaskan mengenai apa yang harus kita tanyakan kepada stakeholders atau klien untuk mengenai pengembangan aplikasinya. Kemudian yang ketiga adalah example atau contoh-contoh pertanyaan yang diajukan kepada klien atau stakeholder nanti. Oke, yang pertama, what is a requirement questionnaire? Yang pertama kita akan membahas apa itu pengertian dari requirement questionnaire. Pengertian dari requirement questionnaire merupakan sebuah daftar pertanyaan tentang persyaratan proyek. Pada dasarnya, setiap persyaratan tingkat tinggi dari dokumen lingkup harus memiliki daftar pertanyaan untuk menyempurnakan pemahaman. Jadi, questionnaire di sini bisa dibilang sebagai persiapan awal dari developer untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penting, pertanyaan-pertanyaan inti yang nantinya akan ditanyakan kepada stakeholders atau pemangku kepentingan atau klien mengenai proyek yang sedang dikerjakan untuk mempermudah proses uh, proses requirement yang dibutuhkan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan saringan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ini juga teknik questionnaire ini juga lebih menghemat waktu. Waktu di sini dalam artian waktu untuk bertatap muka langsung dengan stakeholder. Jadi berdasarkan sumber yang saya gunakan di sana menyebutkan bahwa dengan dia melakukan teknik questionnaire seperti ini, dia mengurangi pertemuan langsung dengan stakeholders. Beberapa pertemuan secara langsung dengan stakeholder dan yang digantikan dengan daftar periksa kuesioner persyaratan atau kuesioner seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu teknik yang cukup bagus untuk dalam requirement elicitation. Kemudian dalam kuesioner persyaratan akan membantu memastikan tidak hanya mengulang persyaratan tapi juga menemukan persyaratan yang belum dipertanyakan. Jadi kuesioner ini tentunya akan sangat membantu developer yang nantinya akan menyelesaikan atau membuat sebuah software untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh stakeholders seperti itu. Dan sementara itu, mungkin tampak seperti ini akan memakan banyak waktu. Kenyataannya bahwa kuesioner yang dibikin dengan baik membantu Anda menjalankan pertemuan pembangkitan yang lebih efektif. Jadi memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kuesioner ini secara tidak langsung memang lebih menghemat waktu dan menghemat uh, pertemuan. Jadi pertemuannya antara developer dan stakeholder menjadi lebih efektif. Tidak banyak rapat antar kedua belah pihak seperti itu. Oke, yang kedua, apa yang harus kita tanyakan kepada pemangku kepentingan? Nah, di sini langsung saja kita ke intinya yaitu, nah, our solution kita tetap menggunakan 5W1H ya, atau what, when, where, who, why, and how untuk menyelesaikan atau menggali pertanyaan-pertanyaan kepada pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang ketiga, kita langsung saja akan uh,
Pokok contoh-contoh pertanyaan, pertanyaan apa saja yang bisa kita tanyakan kepada pemangku kepentingan untuk lebih menyelesaikan permasalahan. Yang pertama kita mulai dari how requirement question. Nah, di sini ada how will you use this to feature, bisa diartikan sebagai bagaimana Anda menyampaikan menggunakan fitur ini. Jadi apa namanya, dari pertanyaan-pertanyaan ini tuh nantinya pihak developer akan bisa menganalisa dari hasil jawaban dari stakeholdersnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat mengenai fitur-fitur yang berbeda. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan, contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa membantu pihak development untuk menganalisa bagaimana nanti sistem ini akan dibuat seperti itu. Kemudian pertanyaan berkaitan dengan where requirement question, uh, di mana proses akan dimulai, di mana user bisa menggunakan fitur-fitur atau mengakses fitur tersebut, kemudian di mana lokasi penggunaan secara fisik dapat digunakan oleh user, kemudian di mana uh, hasil dari hasil dari penggunaan fitur tersebut akan terlihat seperti itu. Kemudian langsung selanjutnya, when requirement question, kapan fitur ini akan digunakan, kemudian kapan Anda perlu tahu tentang sesuatu dari fitur ini, kemudian kapan fitur-fitur tersebut bisa gagal, kapan kita bisa siap untuk memulai. Kemudian untuk who berkaitan dengan siapa, yaitu yang pertama, siapa yang akan menggunakan fitur fitur ini ya, fitur ini yang menggunakan di fitur ini yang dimaksud adalah usernya nanti. Yang usernya itu siapa, apakah uh, masyarakat umum ataukah pelajar ataukah sebagainya seperti itu. Kemudian siapakah yang akan memberikan masukan untuk fitur-fitur tersebut, siapa akan memberikan keluaran atau menerima keluaran dari fitur-fitur tersebut itu. Selanjutnya adalah what requirement question. Apa yang saya ketahui tentang fitur tersebut, apa yang perlu dilakukan dari fitur ini, apa hasil akhir dari fitur ini, kemudian apa yang harus atau perlu dilakukan ke depannya untuk memperbaiki atau menambah fitur-fitur dari yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah why. Why merupakan pertanyaan penutup yang bagus karena membantu mengkonfirmasi bahwa persyaratan atau requirement yang baru saja dilakukan kembali ke kebutuhan proyek diidentifikasi pada lingkup proyek. Jadi why atau mengapa bisa ditaruh di akhir karena sebagai penutup pertanyaan dari kuesioner ini berdasarkan sumber yang saya ambil. Ini why cocok untuk ditaruh di pertanyaan yang terakhir. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan. Apakah ada cara lain untuk melakukannya atau untuk melakukan mengakses fitur ini? Kemudian apakah fitur ini memenuhi kebutuhan bisnis dan menyelesaikan masalah yang pihak developer coba selesaikan? Nah, seperti itu. Jadi, apakah dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya pihak developer akan menganalisa jawaban-jawaban dari pihak stakeholders yang nantinya dari jawaban tersebut yang akan menjadi bahan acuan pihak developer untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh stakeholders sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal untuk pada pembuatan sistem tersebut. Untuk referensinya saya mengambil dari Modern Analysis dan bridgingthegap.com, kemudian juga ada video penjelasannya seperti yang saya cantumkan. Selanjutnya adalah mengenai task analysis yang akan dijelaskan oleh teman saya Mas
Anas Aprilia Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Aprilia Pratama, NIM A11 2019 12370 dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tax analysis. Apa itu tax analysis? Tax analysis atau yang biasa dikenal dengan analisis tugas merupakan proses menganalisa tentang cara penggunaan dalam mengerjakan, menyelesaikan, dan bereaksi terhadap tugas dari suatu sistem dan hal-hal yang ingin diketahui oleh pengguna. Analisis tugas juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain meliputi tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer, analisis juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata baik yang menjadi bagian maupun tidak dalam sistem komputer. Fungsi dari tax analisis sendiri adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan desain serta sebagai dasar untuk mengevaluasi desain dari sistem. Tax analisis juga memiliki 3 metode, yaitu tax decomposition, knowledge based technique, dan entity relation based analysis. Tax decomposition, suatu tax atau tugas yang terpecah menjadi substack yang berurutan. Analisa tugas umumnya membuat dekomposisi tugas untuk mengekspresikan aksi yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pendekatan yang sering digunakan, hierarchical tax analysis. Hierarki tax analysis merupakan hierarki tugas dan subtext yang memiliki rencana yang menggambarkan urutan dan kondisi syarat suatu tugas yang dilaksanakan. Contoh dari tax analysis sendiri adalah seperti kita ingin membersihkan kamar dengan vacuum cleaner. Pertama-tama kita harus mengambil vacuum cleanernya terlebih dahulu, lalu kita menancapkan alat penghubung listrik. Lalu kita membersihkan kamar dengan vacuum cleaner yang kita miliki. Jika kantong vacuum cleaner penuh, maka kita harus mengkonsumsikan isi dari vacuum cleaner tersebut. Lalu kita memasang kembali vacuum cleaner dan segala peralatan pendukungnya. Setelah kita selesai membersihkan kamar, kita harus menyimpan kembali vacuum cleaner ke tempat yang semula. Yang kedua adalah knowledge based technique. Merupakan pengetahuan dari user tentang objek dan aksi yang akan dibutuhkan dalam teks tersebut. Knowledge based analysis sendiri dimulai dengan mengidentifikasikan semua objek dan aksi yang terlibat dalam teks, dan kemudian mengembangkan suatu taksonomi dari semuanya. Tujuannya adalah untuk memahami pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Seperti contohnya adalah hewan termasuk dalam invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata terdiri dari ikan, burung, reptil, amfibi, mamalia, dan seterusnya. Yang ketiga adalah entity relationship based analysis. Pendekatan yang berbasis pada objek di mana penekanannya pada identifikasi aktor dan objek, relasi dan aksi yang dilakukan sesuai dengan kegunaannya. Tax analysis juga memiliki istilah-istilah tersendiri. Yang pertama adalah external tax atau sasaran. Merupakan keadaan sistem yang ingin dicapai manusia. Contohnya seperti kita ingin menulis surat atau kita ingin pergi ke toko. Yang kedua adalah internal tax atau tugas. Ini merupakan himpunan terstruktur dari aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran saat menggunakan perangkat tertentu.
Contohnya seperti perintah pada keyboard yang digunakan untuk menulis atau mengetik. Yang ketiga adalah action atau aksi. Taks yang tidak mengandung pemecahan persoalan atau komponen terstruktur kendali. Contohnya seperti memindahkan pointer dan menekan kunci. Yang terakhir adalah metode atau rencana. Sejumlah taks atau aksi yang dihubungkan dalam urutan. Contohnya seperti kita ingin mengendarai sepeda motor. Taks analisis juga memiliki sumber-sumber tertentu. Analisis tugas memungkinkan seseorang untuk membuat suatu struktur data mengenai tugas dan hasilnya akan baik jika didukung oleh sumber yang baik juga. Proses analisis data yang tidak hanya mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan data dan mempresentasikan hasilnya saja, namun juga harus melihat sumber data tersebut dengan pertanyaan dan pandangan baru. Analis akan berusaha mengumpulkan data yang relevan, secepat dan seekonomis mungkin. Seorang analis juga harus dapat memaksimumkan penggunaan sumber informasi yang sudah ada sebelum melakukan pengumpulan data dan memakan biaya. Berikut ini adalah beberapa sumber data informasi yang dipergunakan untuk membuat analisis tugas atau task analysis. Yang pertama adalah dokumentasi. Sumber data yang mudah didapat adalah dokumentasi yang telah ada di organisasi seperti buku manual, buku instruksi, materi training, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen ini umumnya berfokus pada item tertentu dalam suatu peralatan atau software komputer. Selain itu, juga mungkin terdapat dokumen peraturan perusahaan dan deskripsi tugas yang memberikan info mengenai tugas tertentu dalam konteks yang lebih luas. Namun perlu diperhatikan, dokumentasi jenis ini hanya memberitahukan bagaimana seharusnya suatu pekerjaan dilakukan, bukan bagaimana seharusnya seseorang melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah observasi. Observasi langsung baik secara formal maupun informal perlu dilakukan jika seseorang analis ingin mengetahui kondisi dari pengerjaan tugas. Hasil observasi dan dokumentasi yang ada dapat digunakan untuk analisis sebelum memutuskan untuk melakukan pengumpulan data dan teknik lain yang memakan biaya. Observasi juga dapat dilakukan di lapangan atau dalam sebuah laboratorium. Observasi juga dapat dilakukan secara aktif dengan memberikan pertanyaan atau secara pasif dengan hanya memperhatikan objek ketika sedang bekerja. Yang ketiga adalah wawancara. Bertanya kepada seorang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisis merupakan cara langsung yang tepat untuk mendapatkan informasi mengenai suatu tugas. Wawancara kepada ahli sebaiknya dilakukan setelah observasi. Hasil observasi dapat direfleksikan dengan wawancara untuk mengetahui perilaku atau kondisi yang diinginkan dan tidak diinginkan. Yang keempat adalah analisis awal. Setelah kita mendapatkan beberapa sumber melalui observasi maupun wawancara, maka detail analisis yang dengan berbagai metode yang ada dapat dilakukan. Untuk tahap awal, cara yang mudah didapat dan ditempuh adalah dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada dan mencari kata benda yang akan menjadi objek, serta kata kerja yang akan menjadi aksi. Yang terakhir adalah pengurutan dan klasifikasi. Ada beberapa teknik untuk membuat klasifikasi dan pengurutan entry berdasarkan beberapa atribut. Beberapa analisis melakukan pengurutan dan klasifikasi sendiri, namun ada juga yang dibantu oleh ahli berdasarkan bidang analisis. Contoh task analisis. Rancangannya adalah mengajari anak mengancingkan kemejanya sendiri. Langkah-langkah yang disusun dalam program adalah
Pertama-tama anak diperkenalkan komponen-komponen baju seperti kancing baju, kerah baju, lalu bagian dalam baju dan bagian luar baju, dan seterusnya dan sebagainya. Setelah itu anak dibimbing untuk mengenakan kemejanya sendiri. Kemudian anak dibimbing untuk memegang satu persatu kancing kemeja yang ia kenakan. Setelah itu, anak dituntun untuk memasukkan kancing baju ke dalam lubang kancing yang terletak di sisi bersebelahan. Setelah anak dituntun dan diarahkan, anak akan mempraktekkan mengenakan kemejanya sendiri tanpa dibantu hingga ia mampu mengancingkannya sendiri, walau masih ada pasangan yang tidak cocok. Hal itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus dalam beberapa hari sampai si anak mampu mengancingkan bajunya sendiri dengan pasangan kancing yang cocok. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode repertory grid analysis karena di sini pakar paling kayak bingung membedakan fakta dan faktor yang sesungguhnya mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk mengatasinya di bidang psikologi itu menggunakan pendekatan dengan wawancara, terklarifikasi atau klarifikasi interview karena terstruktur saat diaplikasikan itu. Metode ini biasanya dipandu dengan komputer. Metode utamanya yaitu disebut repertory grid analysis. Repertory grid sendiri berdasarkan teori setiap orang dipandang sebagai ilmuwan pribadi yang mencari, memperkirakan, dan mengontrol kejadian-kejadian dengan teori, menguji hipotesis, dan menganalisis hasil percobaan. Pengetahuan dan persepsi mengenai masalah diklasifikasi dan dikategorikan oleh setiap individu sebagai model personal dan model perseptual. Berdasarkan model yang dikembangkan tadi, setiap individu mampu mengantisipasi dan lalu beraksi berdasarkan antisipasi tersebut. Model personal ini sesuai dengan cara pandang seorang pakar yang berbeda, yaitu gambaran dari pengembangan dan penggunaan pengetahuan dari sang pakar dan selanjutnya yang untuk sistem pakar. Contoh dalam RGS sendiri yaitu 1. Pakar mengidentifikasi objek-objek penting dalam domain kepakaran itu. Bahasa komputer A, ISP, C, tombol adalah objek dalam kasus memilih bahasa komputer. Pakar mengidentifikasi atribut. Kedua, pakar mengidentifikasi atribut penting yang diperlukan dalam mengambil keputusan dan bermain. Untuk ketersediaan paket dengan jalan. Kemudahan dalam pemrograman adalah hal penting dalam kasus memilih bahasa komputer. Ketiga, untuk setiap atribut pakar ditanyai untuk membuat skala tripolar, epipolar dengan pembedaan karakteristik sifat dan lawannya. Contoh, dalam kasus memilih bahasa komputer disajikan dalam tabel seperti ini. Atribut availability, trade-nya widely availability, opsinya not available. Ya, di sini saya sedikit paham, tapi untuk yang keempat ini saya kurang paham. Wawancara di objek gambar bertanya atribut dan sifat, apakah yang membedakan dua dari objek? Jawaban kan dalam 1-3 atau 1-5. Langkah ini diulang beberapa objek. Contoh ya seperti ini sudah dilihat. Masih belum ngerti saya ini Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang Joint Application Development. Di antaranya kelompok 2 ada Aulia Rizky Maulana, Ahmad Jumna Nasrullah, Taufik Kurniawan Bayu, Anas Apriya Pratama, dan saya sendiri Nia Majahari. Pengertian dari Joint Application Development yaitu menurut Jeffrey Witten, JAD merupakan metode pengembang sistem yang bertujuan untuk mempercepat penyusunan kebutuhan informasi dan pengembangan rancangan sistem awal. Metode JAD diperlukan utamanya dalam mengumpulkan data yang mengutamakan partisipasi antara pemilik, pengguna atau user,
dan pengembang sistem, yaitu dengan bertanggung jawab dan terlibat langsung terhadap kegiatan pengembangan sistem. Nah, di sini jadi mempunyai tahapan, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama tentang project definition, kedua research, ketiga preparation, keempat JAD session. Contoh penerapan RAD. Penerapan model Rapid Application Development pada aplikasi Helpdesk Trouble Ticket PT Satkomindo Mediasa. Di sini pengembangan sistem informasi Helpdesk, pengelolaan laporan pengaduan untuk membantu PT Satkomindo Mediasa dalam mengelola laporan pengaduan lebih cepat dan efektif. Sistem informasi dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah Rapid Application Development atau RAD, dengan dimodelkan melalui diagram Unified Modeling Language. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi Helpdesk yang membantu PT Satkomindo Mediasa dalam mengelola laporan pengaduan pelanggaran lebih cepat dan efektif. Yang kedua ada sistem informasi pendaftaran online pengujian barang dengan penerapan model Rapid Application Development RAD, di mana metode penelitian menggunakan model Rapid Application Development. Penerapan model Rapid Application Development digunakan dengan alasan di mana fase dan aktivitas perancangan sistem yang dirancangkan lebih singkat dan pengerjaan sistem relatif singkat sekitar 60-90 hari, sehingga menghasilkan sistem informasi yang baik. Pemodelan sistem digambarkan dengan Unified Modeling Language atau UML. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah rancangan sistem informasi sebagai media yang efektif dalam pengelolaan data, mempermudah petugas dalam melakukan pelayanan teknis, pengujian mutu barang, serta memberian informasi kepada masyarakat dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan metode Rapid Application Development dan framework CSS Bootstrap. Di sini perpustakaan dapat dijadikan sistem terkomputerisasi yang dapat dirancang menggunakan metode Rapid Application Development, di mana metode tersebut memiliki 3 tahapan, yaitu perencanaan syarat-syarat, workshop, desain, dan implementasi, serta menggunakan framework Bootstrap sebagai library CSS. Selain itu, sistem informasi perpustakaan juga menggunakan framework tambahan dari CI atau Code Igniter sebagai kerangka kerja, sehingga struktur pemrograman rapi baik dari segi kode maupun struktural file PHP. Menggunakan database MariaDB untuk menyimpan data-data informasi yang ada pada sistem informasi perpustakaan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.